jasmani, perbuatan kita, syariat kita, enggak dilihat itu. Sedangkan kita menggunakan itu. Dari mana ketahuannya? Nah, kita menggunakan jasad kita, yang saya maksud itu hasil dari pengetahuan kita yang kita dapat. Misal dari buku, dari kitab, dari guru. Apakah itu salah? Salah kalau nggak ada potensi alam atas sadar atau potensi hakikat. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya makna dari ibadah adalah kehendak dari Allah kepada diri kita. Harus begitu, harus kehendak Allah. Itu yang dimaksud dengan lanjutan hadis, walakin yanzuru, akan tetapi Allah menilik, memperhatikan atau melihat ila kulubikum, kepada hati-hati kalian. Yang Allah lihat ya hati, lebih dari sekedar perasaan loh, tapi hati yang terbimbing. Jangan dimanai juga perasaan kita baik atau buruk atau gitu. Gitu ya. Nah, jadi yang saya maksud, seluruh ibadah kita hanya menggunakan jasad adalah walaupun kita disuruh guru, dan guru itu dapat dari kitab, dari Al-Quran, dari hadis, dari ya kitab tadi ya. Selama nggak ada potensi akal dan pikiran atas sadar, itu melalui kolbu ya, itu masih terkena hadis bagian pertama, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak menilik, melihat, tidak melihat, tidak memperhatikan ila suwarikum wala ila jisamikum, kepada gambar kalian, kepada jasad-jasad kalian, kepada gambar-gambar kalian, kepada jasad-jasad kalian. Allah enggak memperhatikan itu. Gitu ya. Kenapa ya? Karena kolbu kita itu masih tertutup, belum dibuka, belum diaktifasi, belum diaktifkan maksudnya, belum di-upgrade. Nah, pikiran dan akal atas sadar itu menggunakan kolbu. Pada akhirnya tetap menggunakan otak, cuman otaknya sudah di-upgrade. Gitu maksudnya. Selain pakai cara itu, semuanya masih
menggunakan paling mentok akal dan pikiran sadar. Nah, itu keliru ya. Karena kalau pakai referensi hadis tadi, terlebih misalkan menggunakan akal pikiran bawah sadar, lebih keliru lagi. Seperti itu. Apa contohnya? Beribadah, ya apapun bentuknya, baik hablum minallah maupun hablum minannas, seluruh ibadah kita tetapi menggunakan akal pikiran bawah sadar. Bagaimana contohnya? Atau apa ukurannya? Ukurannya itu adalah keinginan-keinginan baharu kita, gitu. Contoh misalnya kita sholat duha, ini yang paling terang aja ya, sholat duha deh, untuk benar-benar minta dibukain rezeki, gitu. Orientasinya adalah materi misalkan, atau kita sholat istikharah untuk memilih jodoh misalkan, memilih kerjaan di antara dua pilihan atau tiga pilihan, entah kerjaan, entah jodoh, entah apapun. Kan seluruh sholat tadi tuh, baik istikharah ataupun duha, itu di niatnya itu ada kata-kata lillahi ta'ala. Berarti bukan fokus di targetnya, tapi fokus di proses atau bukan di keinginan kita. Kalau bukan di keinginan kita, karena itu sudah akal pikiran bawah sadar, tapi fokusnya adalah keinginan Allah. Allah menyuruh, iya, wasta'inu bisabri wassalah, misalkan seperti itu. Minta tolonglah kalian bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin, gitu ya lanjutannya ya. Dan sesungguhnya itu sholat ya dan sabar itu lakabiratun, berat, illa, kecuali alal khasyin, atas orang-orang yang khusyuk. Jadi patokannya itu, kalau khusyuk itu tandanya khusyuk itu sudah tidak terganggu oleh pikiran dan akal bawah sadar. Karena khusyuk itu adalah proses atau perjalanan atau tersambung dengan unsur akal dan pikiran atas sadar. Sekarang
Sekali lagi ya, khusyuk itu adalah ada ketersambungan pikiran dan akal kita dengan